Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dikit aja karena kita udah rencana mau bikin konten tapi gak jadi-jadi. Gak jadi-jadi ini bersama bukan magang. Ngantor bukan magang. Ngantor. Ya. Saya dulu. Oke. Halo, kembali lagi ya dengan saya Jakal Edi Supriyatna di channel Jakal TV. Kali ini saya kehadiran bintang tamu, teman kelas dari Maba angkatan 21, berarti sekarang itu angkatan tua, Mas Ahmad Dhani Hilmi. Dari kamera nanti teman-teman kita dengerin suaranya aja ya. Ini karena kita konsepnya ngobrol-ngobrol santai sambil lihat pemandangan di sela-sela kita istirahat ngantor. Udah gini Mas Dhani, kita mau ngobrol tentang maba Mas. Dulu itu kayaknya nek dilihat-lihat Mas Dhani itu santai banget pas maba. Terus sekarang kok malah sibuk gitu. Maksudnya itu emang udah rencananya kayak gitu atau memang Mas Dhani merasa itu adalah hal yang salah atau telat dan lain sebagainya? Boleh dijelaskan? Sebenarnya itu bukan hal yang, sebenarnya hal tersebut sudah saya alami dan pengen melakukan seperti itu Mas. Karena prinsip saya itu salah satunya itu tidak ada suatu pilihan yang salah. Yang salah itu ketika kita sudah memilih lalu mengeluh. Asik. Jadi dari awal itu ya aku santai-santai aja, di yang lain pengen UTBK lagi, yang lain pengen ini itu, aku santai, ini pilihan-pilihanku, ngapain harus disesali. Makanya dari prinsip itu saya santai, mencoba berbeda dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain aktif sana sini. Saya coba menganalisis dulu ini kita mau ngapain. Setelah itu baru digas. Startnya mungkin terlambat dengan teman-teman yang lain, saya sadari itu. Tapi cukup bekal. Tapi cukuplah itu sebagai suatu pengalaman menarik ketika menjadi seorang mahasiswa. Tapi kalau kayak gitu, kalau menurut pemikiran saya ya, nek Mas Dhani mikirnya kayak gitu berarti kan ikut organisasi di akhir-akhir atau semester yang udah 5 atau sekarang malah 7 baru ikut. Itu bila di semester mabanya itu menganalisis kayaknya malah seakan-akan ikut organisasi nggak cuman melu-melu tok, ya kan? Ya, jadi bagiku mengikuti organisasi itu sebenarnya yang titik beratnya itu di value Mas, bukan banyak ikut organisasi sana kemari, tapi value-nya nggak naik-naik. Ya mending 1, 2 tapi ceto. Gitu kan. Menjabat gitu ya. Ya langsung kelihatan ya. Yo. Dan pengalamannya daripada banyak sana sini, yang penting ya value-nya aja yang harus diperhatikan sih untuk meningkatkan value diri seperti itu. Jadi sebenarnya jadi bagi saya itu esensi seorang mahasiswa itu kan seorang pembelajar. Jadi bagi saya itu seorang pembelajar itu diusahakan untuk tidak mengkotak-kotakkan. Jadi apapun itu organisasinya, apapun itu pilihannya, ya jadikan itu sebagai referensi. Jadi ikuti aja semua, jadikan itu referensi. Bukan berarti ketika kita mendengar dari semua itu kita langsung membenarkan, tapi kita bisa mengolah itu lagi, memilah lagi mana nih yang menurut kita baik, yang menurut kita enggak, kita pilih sendiri. Jadi kita harus seperti itu. Berarti kayak gini Mas, kalau dulu berdasarkan analisisnya Mas Dhani di maba, mungkin ini tips untuk para maba ya, untuk entah maba yang angkatan 24 sekarang yang udah masuk atau besok yang 25. Ini tips dari Mas Dhani untuk menganalisis itu, yang dari analisis itu apa? Entah organisasinya yang arahnya kemana, atau organisasi ini cocok untuk kita atau enggak, itu gimana, kita tanya analisisnya Mas Dhani gimana. Jadi bagi saya itu yang pertama yang harus kalian cari itu justru diri sendiri. Kita harus tahu alasan kenapa kita harus ikut organisasi A, katakanlah. Alasannya kenapa? Lah itu akan selalu beriringan dengan yang namanya keinginan diri. Jadi diri ini ingin ke arah mana, itu harus diketahui itu mau ke arah mana. Mau jadi seorang politikus ya. Mau pengen jadi wartawan atau pengen diolah lagi
di bidang sport atau mau diolah lagi di bidang mungkin yang agama-agama gitu kan. Ya. Itu harus perlu itu kita ketahui dulu, jangan langsung masuk aja gitu kan. Kalau teman-teman suka politik ya bisa ikut organisasi ekstra intra yang diplomatis omongannya padahal di belakang menusuk. Aduh, pinggir jurang dikit nggak apa-apa ya. Iya. Nggak apa-apa, pinggir jurang ini nggak akan dipotong ini. Biar nanti kalau ada yang kesinggung Mas Dani. Kalau yang pingin santai dengan rasa kekeluargaan cuma itu ya mungkin kepada teman-teman yang satu daerah atau satu apa gitu. Orda. Kalau teman-teman mungkin bidangnya di sport bisa ikut organisasi sport. Ya. Bidangnya di agama, bidangnya di seni, ya ada teater, ada UKM yang lain. Kalau mau bisa ikut tahu birokrasi kampus atau gimana ya itu juga organisasi intra juga banyak yang bisa kita pelajari tentang birokrasi. Ya, yang penting teman-teman harus tahu tujuan teman-teman dulu. Pengennya kayak mana. Tapi ini Mas, kebanyakan ya kalau maba atau orang yang ikut organisasi itu kok kebanyakan malah terlena sama organisasinya. Jadi dia itu mengabaikan kuliahnya, sedangkan tujuan awalnya itu kuliah Mas. Itu gimana tanggapannya Mas Dani kayak gitu? Itu saya gak sih? Gak. Saya gak nunjuk Mas Dani ya. Jadi kita harus tahu. Ya, berarti. Ya. Kita harus memiliki target itu kan. Mungkin target kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin yang berpikiran kayaknya enak nganggur jadi mahasiswa. Ya, tapi itulah teman-teman tetap harus berorganisasi dan jangan sampai terlena dengan organisasi. Karena apa ya? Karena kita ikut organisasi di kampus itu ya awalnya kita ngampus dulu, jadi mahasiswa dulu gitu kan. Ya, jadi jangan malah kesampingkan hal tersebut. Jadi harus tetap bisa memanage waktu tersebut, jangan sampai kita terlena. Ya emang ada masa-masanya kita seneng banget di organisasi, seneng banget rasanya, tapi juga nanti akan ada titik temu ketika kalian udah bukan waktunya lagi nih untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Terus harus mulai berpindah, harus mulai memikirkan tugas akhir dan lain sebagainya. Itu pasti ada titik-titik tersebut. Boleh spill atau menceritakan perjalanannya Mas Dani nggak dari awal sampai sekarang itu? Waduh. Dulu sibuk apa, sekarang sibuk apa gitu selama perjalanannya? Mungkin di semester 1-2 saya nggak ngapa-ngapain ya. Karena di situ kan saya karena di pondok mungkin salah satunya sama keterbatasan kendaraan juga. Lalu menjadi titik mula awal saya itu berorganisasi itu ya di Orda. Awalnya di Orda, terus saya juga di forum mahasiswa KIP karena saya KIP juga. Jadi sebenarnya awalnya itu saya malah dari ya bisa dikatakan ekstra gitu kan. Ekstra PMI juga dulu ikut gitu kan. Baru setelah itu di saat teman-teman yang lain aktif di intra gitu kan, UKM atau HMJ dan lain sebagainya, saya malah di luar. Kan beda tuh. Baru mulai dari itu lama-kelamaan justru kemarin semester 7 baru masuk di intra ya kan. Ya walaupun saya nggak ngapa-ngapain tapi ya baru masuk intra di Dema UIN. Ya walaupun di apa-apain gini, terus sekarang ya berjalan aja seperti apa adanya. Belajar banyak dengan teman-teman yang lain. Terus ini Mas, kalau mungkin kan ini ya, esensi orang itu menganggap kuliah itu beda-beda, tetap maksud pendapat orang tentang kuliah itu beda-beda. Tapi kalau untuk Mas Dani itu kuliah itu sebenarnya apa sih? Yang dengan polemiknya dia harus bisa mengatur waktu, harus banyak pengalaman, harus pinter ini itu. Nah, itu menurut Mas Dani mahasiswa itu dan kuliah itu apa sih menurut Mas? Ya, jadi disclaimer dulu ya. Jadi kita bagi saya ketika mau melakukan sesuatu itu pasti kita harus tahu alasannya kenapa kita kuliah gitu kan.
Dan kenapa itu? Pasti tiap masing-masing individu itu punya alasannya masing-masing. Betul. Ada yang emang pengen kuliah, ada yang nggak pengen kuliah. Kalau saya simpel karena dulu saya nggak pengen kuliah, tapi ketika mikir, oh ibuku S1, Yeah. masa saya nggak kuliah sih? Sesimpel itu. Kan artinya menampar muka orang tua saya kan ketika tersebut kok saya nggak kuliah. Dan akhirnya saya kuliah di situ. Terus mengenai apa ya tadi? Esensi kuliah mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa itu emang bener pembelajaran itu gak cuma ada di kelas. Jadi kita harus bisa mengeksplor apapun itu sehabis-habisnya di dunia perkuliahan ketika kita masih menjadi mahasiswa. Lah kalau misal kita mau lihat dari di kelas kan kita selalu biasalah presentasi gitu kan, walaupun kita nggak paham materinya kan, tapi kita bisa belajar public speaking, belajar ngomong di depan banyak orang. Nah itu bisa kalian ekspor juga di luar dengan ikut organisasi yang lain gitu kan, dan itu pasti akan menjadi suatu hal yang berpengaruh besar ketika teman-teman itu bisa mengekspor sejauh mungkin lah ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa. Tapi yang nggak ada salahnya juga ketika teman-teman memilih untuk nggak ikut organisasi karena mungkin dia harus bekerja, karena mungkin dia sibuk dengan dunia yang lain. Itu bukan suatu hal yang salah juga, karena ya kembali lagi itu kan pilihan masing-masing. Jadi sebenarnya tentang suatu pilihan itu kan ketika kamu memilih sesuatu itu berarti kamu siap menderita akan hal itu kan. Kalau Mas Zakal ini kan sebagai atlet gitu kan, artinya siap menderita dengan latihan kerja keras, punggung capek semua, pegel gitu kan. Kalau diartikan itu, kalau bagi saya kan itu akan sesuatu yang menderita kalau saya. Tapi kan kalau Mas Zakal sebagai atlet ya udah tahu resikonya seperti apa. Makanya ya kembali lagi itu siap rela menderita di bagian mana aja gitu kan. Menjadi mahasiswa ya berarti kita menderita dengan banyak tugas, diomelin dosen, diomelin siapa. Nah, ya sebetulnya bukan menderita sih, itu ya lebih dalam tanda kutip resiko yang akan dihadapi sih, seperti itu. Semakin besar resiko malah memang ini Mas, kata-kata ini memang tak ini kok bener-bener tak rasain. Semakin besar resiko itu memang malah semakin hasilnya itu semakin besar juga kalau menurutku ya. Setuju gak sih? Iya, kalau kita berani mengambil resiko yang lebih besar, artinya kita akan ada kemungkinan juga kita akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar juga. Tapi ketika kita memilih untuk tidak melakukan resiko besar ya stuck di situ ya tetaplah tersenyum dengan hal-hal kecil di sekitar kita, gitu. Tidak mencoba hal-hal yang lain. Berarti kita menyukai tantangan itu bukan suatu hal yang salah ya? Iya, bukan suatu hal yang salah. Nggak ada yang salah di dunia ini, nggak ada yang salah. Oh iya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, terus intinya jalan aja terus ya kan. Iya nggak sih? Ini mungkin pesan-pesan aja buat adik-adik maba nih. Lihat kamera. Sebenarnya adik-adik maba yang mungkin nanti mau masuk atau yang udah masuk atau 2024 itu. Tadi dia kebingungan antara kuliah, organisasi atau gimana. Jadi hakikat kuliah itu apa dan sebagainya. Nanti ini ada pesan dari Mas Dani. Boleh Mas Dani silahkan. Iya dong. Sebenarnya saya lihat kamera. Kalau ngasih pesan itu pengennya mukanya ditutup, Mas. Nah, gak apa-apa sambil gini. Ya elah apa ya pesannya ya? Ya tetap teman-teman satu harus tahu kenapa teman-teman pengen melakukan itu, lalu siap dengan resikonya, siap menderita akan hal itu, jangan banyak mengeluh. Udah sih itu tuh aja. Oke. Closing statement yang bagus dari Mas Dani. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini sampai akhir. Bukan podcast ya, ngobrol santai ini. Ngobrol santai siang-siang di tengah istirahatnya ngantor tak dibayar gitu. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, dan di share juga, ini bermanfaat. Semoga bermanfaat ini. Walaupun ya betul, walaupun dari perspektif salah satu orang nggak masalah. Nanti cara lagi perspektif yang lain baru kalian simpulkan. Oke? See you di next video. Dear.